Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe, sebuah pondok pesantren tertua di Sumatera, telah banyak melahirkan tokoh bangsa dan alumni yang berperan aktif dalam mensukseskan perjuangan negara dari sebelum kemerdekaan tahun 1910 hingga saat ini. Di balik para alumni yang hebat, terdapat guru, ustadz, dan buya yang luar biasa juga. Salah satunya adalah Buya Masrur Sahar. Nama saya diberi orang tua Masrur, KPR Masrur, karena saya lihat dari segi latar belakang orang tua saya, memang dia secara orangnya yaitu Jawa, kental dengan kejawaannya, tapi dia agamis. Di semua nama-nama anak beliau, nama-nama agama. Dan memang secara kultural saya dulu memang dari keturunan santri, para kiai. Buya Masrur Sahar adalah seorang buya kelahiran Bengkalis, Riau. Beliau adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Beliau dibesarkan di daerah Bengkalis dengan sistem pendidikan di keluarga yang berlatar belakang santri. Ayah beliau merupakan santri yang mendidik anaknya dengan keagamaan yang kuat dan budaya Jawa yang kental. Kemudian waktu saya akan tamat, kata beliau begini, bagaimana kamu nyambung ke Padang? Padang ya. Padang itu boleh di Serabe, boleh Payakumbuh. Dia dulu sama Payakumbuh tahun 58 di Payakumbuh waktu bermula. Tapi tidak tamat untuk di sana ya, tidak masuk di sekarang. Tapi tamat sampai kelas sampai ke semua belah dan negara berkecau. Jadi beliau yang mengajar saya MDA. Kata beliau, saya pernah datang ke Parabe. Waktu itu sudah masih hidup. Saya di tahun 58 lah. Parabe. Itulah saya bawa ke sini Parabe. Buya Masrur adalah salah seorang syekh madrasah di Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Buya Masrur berasal dari Pulau Rupat di Kepulauan Riau. Beliau menematkan sekolah dasarnya di sana dan akhirnya mengikuti gurunya hijrah ke Sumatera Barat dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe yang sudah berusia 106 tahun. Saya kan nggak ada rencana. Rencana saya kan ingin kuliah, tapi aku itu kan susah. Bagaimana kalau saya sambit ya? Jadi tadi ceritanya saya tahun 1907 saya tidak nyambung, saya cuma mengajar di sini. Saya tak langsung saya jadi guru waktu itu, tambah menjadi pegawai tetap usaha. Jadi di samping saya kuliah, juga saya mengajar di sini, menjadi tetap usaha. Sebenarnya tidak pakai rencana itu, cuman ini kebetulan seperti itu. Sudah jadi gurunya itu. Kalau waktu itu saya menjadi sarjana muda tahun 83 itu masih bisa tuh untuk melamar ya di sini itu di pegawai. Tapi saya belum ada kemana untuk jadi pegawai negeri. Saya menikmati saja pada di sini. Kalau saya ya, kalau saya muda, saya sudah menjadi tua gitu macam. Tapi saya mau, kayaknya ada gitu saya. Kalau untuk masih setelah menyelesaikan sekolahnya hingga kelas 7, Buya Masrur menyambung pendidikan ke perkuliahan. Sembari kuliah, Buya Masrur mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Di dalam ilmu yang penting berakahnya itu, berapapun dia milik Allah, ya itulah yang kita punya. Daripada kita mengajar gaji besar tapi tidak berkah. Gaji besar tapi anak sekolah itu tidak berkah. Gitu. Jadi yang menjadi pondok saya itu saya merasa bosan. Saya belum bisa membalas secara maksimal
apa yang saya terima dari guru saya, termasuk Alasan beliau mengabdikan dirinya bukan karena urusan dunia ataupun urusan materi, namun yang ia kejar justru keberkahan dalam kehidupan. Karena kehidupan yang penuh berkah adalah ciri kehidupan orang yang dekat dengan Allah. Sebagai seseorang yang pernah merasakan menjadi murid seorang Syekhul Madrasah, menjadi murid dari Inyak Masrur Sahar, itu adalah suatu kebanggaan dididik oleh beliau yang mempunyai wibawa yang tinggi, mempunyai rasa penyayang yang sangat tinggi kepada anak muridnya, sehingga anak muridnya tersebut merasa senang ketika berada di sekitar beliau. Di usia beliau yang sudah menginjak kepala 6, beliau masih dikenal sebagai guru yang disiplin dan tegas oleh santri. Beliau mendedikasikan dirinya untuk mendidik para santri dan menjadikan semua santri memiliki integritas yang tinggi pada keilmuan dan pendidikan. Beliau pernah berkata seperti ini, walaupun hanya satu orang murid yang akan beliau ajar, beliau akan tetap mengajarnya, walaupun hanya satu orang. Itu sangat membekas di hati saya pribadi, bagaimana keikhlasan beliau dalam mengajar, semangat beliau dalam mengajar, dan tak kenal pamrih. Juga beliau pernah berkata, dulu kami juga pernah diberikan sesuatu oleh beliau, lalu ini bagaimananya? Lalu beliau mengatakan, ini insya Allah doakan sebagai pelapang bagi saya nanti di kubur. Para santri sangat senang belajar dengan Buya Masrur karena metode pembelajaran yang tidak biasa. Beliau mengajarkan dengan penuh semangat dan beliau tidak pernah menuntut apa-apa dari ilmu yang diberikan selain doa dari para santri agar ilmu yang ia berikan bisa menjadi pelapang alam kubur beliau nantinya. Kalau Ustadz Masrur mengenai keluarga ya, kalau keluarga Ustadz Masrur itu orangnya disiplin, tegas, tapi tidak, istilahnya tegasnya itu tidak mendektekan, umpamanya dengan anak-anak tentang pendidikan. Dia enggak. Tahun ini, Buya Masrur Sahar telah genap mengabdi di Parabek selama 42 tahun. Guru-guru menjadikan beliau sebagai tempat mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi, baik itu permasalahan mengajar ataupun permasalahan di dalam kehidupan. Tidak hanya di madrasah, di rumah pun beliau adalah sosok yang mengayomi keluarga dengan baik. Beliau dikenal juga dengan sikap yang tegas, namun bukan tegas yang memaksakan. Buya Masrur menjunjung sikap demokrasi di keluarga beliau, memberikan kesempatan untuk berpendapat dan bertindak bagi setiap anak dan anggota keluarga beliau. Kalau di rumah kan panggilannya bukan Nyik Masrur ya namanya. Kalau di rumah biasa orang panggil bapak. Kalau ibu biasa panggil Ustadz. Kalau Ustadz Masrur di kehidupan rumah tangga, memang kalau di rumah dia nggak pernah membawa pekerjaannya yang di rumah sekolah itu nggak pernah dimasukkan ke dalam keluarga. Dia kalau di rumah ya sebagai bapak anak-anak, sebagai suami dari ibu. Jadi kalau Ustadz Masrur di rumah itu dia seorang bapak yang bertanggung jawab, menyayangi anak-anaknya, tanggung jawab dari segala-galanya, tanggung jawab tentang ekonominya, dengan
tanggung jawab dengan pendidikan anaknya dan dengan anak-anak tuh memang Ustadz tuh Bagi Bu tegas. Ati, selaku istri beliau, Buya Masrur adalah sosok yang penyayang, bertanggung jawab dan juga humoris. Beliau menempatkan posisi dalam keluarga tidak hanya sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga sebagai teman bercerita, sahabat berbagi, dan pendengar terbaik bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Bagi beliau, apa yang sudah beliau berikan kepada Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe belumlah apa-apa. Semua yang sudah beliau berikan belum dapat membalaskan jasa-jasa yang sudah beliau dapatkan dari para guru di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Ya itulah yang kita punya. Daripada kita yang mengajar gaji besar tapi berkah gaji besar ke anak sekolah. Selama saya masih bisa gerak minimal 4 sore, saya tetap di sini. Saya masih berhutang pada itu belum cukupnya saya. Ustaz Buya Masrur Sahar merupakan seorang yang sangat luar biasa yang telah mampu mendedikasikan kehidupannya untuk Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe, baik secara keilmuan, secara waktu, secara pikiran. Beliau telah begitu banyak memberikan dan meluangkan kehidupan beliau untuk Pondok Pesantren yang kita cintai ini. Terima kasih Inyak Masrur, semoga engkau selalu dilindungi oleh Allah dan senantiasa dalam kesehatan, sehingga kami bisa menimba ilmu yang lebih banyak lagi darimu.